Melalui perjalanan ini, kita akan menjelajahi kisah-kisah inspiratif tentang kepemudaan di Babakan Sari yang telah membentuk masa lalu, mempengaruhi masa kini, dan memberikan pandangan tentang masa depan. Sejarah merupakan fondasi dari segala hal, begitu pula di Babakan Sari. Di masa lalu, para pemuda di Babakan Sari adalah individu-individu yang sederhana yang tentunya akan membawa perubahan di masa yang akan datang. Babasaran untuk sejarah berdirinya sekitar tahun 2016 ya. Untuk tanggalnya saya juga lupa kurang ingat, tapi untuk bulannya ya yang pasti bulan Septemberan sih sebenarnya ya. Itu terjadi kenapa di bulan September? Karena memang kebiasaan kepemudaan di kita kalau mengadakan kegiatan selalu antara bulan September ataupun Oktober. Sekitar antara tanggal 9 atau 10 September atau 11 saya lupa ya. Kita mengadakan semacam diskusi kecil di rumahnya Abah Aman ya, Aki Aman di sini. Ngobrol-ngobrol, kita panggil beberapa pemuda, pentolan-pentolan pemuda yang ada. Sehingga waktu itu kita sepakat untuk membentuk satu wadah pemuda khusus Babakan Sari yang dinamakan Babasaran. Adapun arti dari Babasaran itu sendiri adalah barudak Babakan Sari sauyunan dengan slogan batur jadi dulur, dulur sing alakur. Perlu diketahui, pertama saya ikut organisasi kepemudaan yaitu Karang Taruna waktu Karang Taruna bernama Kartawiru. Pengalaman saya sebagai ketua Babasaran, banyak hal positif yang didapatkan, terutama bagaimana berorganisasi yang baik, bagaimana mengelola sebuah organisasi, yaitu organisasi kepemudaan. Banyak hal yang positif lah yang didapat. Nah, kalau untuk tokoh-tokoh yang berpengaruh atau yang mempunyai keandil, ya salah satunya mungkin kalau dari sejarah Kartawiru, pertama Bapak RW Sarip dulu ya, Bapak RW Sarip yang membentuk Kartawiru, dan kepemudaannya waktu itu Akang Jaki ya. Waktu itu beliau mengundang kami untuk hadir dalam acara rapat kepemudaan dan dibentuklah waktu itu Karang Taruna Kartawiru 08. Waktu itu saya ketuanya, 2013 diangkat dan 2016 masa jabatan saya berakhir. Tidak bisa dilanjutkan karena memang saya juga ada tugas lain, yaitu sebagai sekretaris RW waktu itu, sehingga tidak boleh ada rangkap jabatan. Oleh karena itu jabatan tersebut saya serahkan ke Kang Gigan di RT 3. Namun kenyataannya memang kurang berjalan dengan lancar, sehingga Bapak RW pun yang waktu itu Bapak Asep Saiful Holikun meminta kepada kita anak-anak Babakan Sari untuk mengadakan acara malam puncak tingkat RW, walaupun yang mengadakannya anak-anak Babakan Sari, dan alhamdulillah waktu itu sukses. Jelas ada untuk tokoh pemuda yang mempunyai pengaruh besar dalam proses kepemudaan di masa lalu, ada dan banyak justru, dan mereka sekarang masih hidup orang-orangnya dan memiliki bukti sejarah yang bisa kita rasakan pada zaman sekarang ini. Artinya dulu para tokoh pemuda
yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan kepemudaan di kampung ini berjuang bukan hanya sebatas perjuangan kata-kata, tapi mereka berjuang dengan aksi nyata di masyarakat. Kalau momen bersejarah jelas, yang pertama adalah momen terbentuknya Kartawiru. Kenapa? Karena waktu itu kita hampir 7 tahun lebih di RW 8 ini, khususnya Babakan Sari lah. Hampir tidak ada kegiatan sama sekali, baik PHBN ataupun PHBI. Sehingga ada kerinduan yang mendalam dari masyarakat untuk diadakannya kegiatan-kegiatan memperingati PHBN dan PHBI. Tonggak sejarahnya ya waktu itu 2013 salah satu tokoh kepemudaan Kang Jaki dan Bapak RW waktu itu Bapak Sarip, beliau mengadakan acara pembentukan Karang Taruna. Nah itu adalah momen paling bersejarah karena dari situlah lembur kita gitu ya RW 8 ini ramai kembali dengan kegiatan PHBN dan PHBI yang digawangi oleh Kartawiru itu sendiri. Untuk nilai-nilai masa lalu yang dihubungkan dengan masa sekarang yang milenial, memang sangat sulit menyatukan kebiasaan lama dengan kebiasaan baru pada hari ini. Karena pengetahuan, intinya pengetahuan dari setiap individu pemuda saat ini sudah beragam. Untuk sekarang, karena memang kewajiban menempuh pendidikan itu lebih dominan anak-anak pemuda sekarang, maka memang untuk persatuan kebiasaan lama dengan kebiasaan baru itu sangat sulit saya kira. Namun bisa saja ada beberapa hal yang bisa ditunjukkan yang masa lalu untuk zaman sekarang, yaitu kekompakannya. Artinya kompak bersama-sama untuk mengharumkan daerah kita yang kita cintai ini. Tidak akan ada perubahan tanpa tantangan. Babakan Sari juga mengalami perubahan besar, mulai dari urbanisasi hingga modernisasi. Bagaimanapun melanggar itu adalah hal yang negatif, apalagi itu melanggar norma-norma masyarakat. Tentu itu sangat tidak dibenarkan dan sebisa mungkin jangan dinormalisasi ya pelanggaran-pelanggaran, apalagi ini melanggar norma-norma masyarakat yang tentu pasti dapat berdampak negatif ke organisasi kepemudaan itu tersebut. Kalau untuk yang melanggar norma-norma, saya pikir saya yakin sepakat gitu ya. Bukan hanya saya, tentu itu adalah hal yang sangat tidak diharapkan, hal yang tercela lah kalau boleh dibilang. Dan itu saya selalu bilang dan berharap untuk kalau bisa tidak terjadi gitu, terutama dalam acara-acara PHBN ya. Biasanya kan acara-acara PHBN identik dengan kemeriahan, hura-hura gitu ya. Itu selalu identik bukan hanya di kita, tapi hampir di seluruh Indonesia ya hampir seperti itu. Nah, itu memang situasi seperti itu rawan oleh pelanggaran-pelanggaran norma-norma kemasyarakatan gitu ya. Salah satunya misalkan mabuk-mabukan atau mungkin ada tawuran dan sebagainya. Itu jelas mengganggu norma-norma atau mencoreng norma-norma yang ada di kemasyarakatan. Jadi untuk hal itu sebenarnya sudah jelas tidak boleh. Namun saya secara pribadi tidak bisa untuk mencegah, melarang secara sendiri gitu, karena itu perlu kerjasama antar setiap elemen dari masyarakat, baik itu dari sesepuh, dari kepengurusan RT RW,
baik itu dari kepanitiaan itu sendiri gitu. Itu harus timbul dari kesadaran masing-masing dan kesadaran organisasi. Ya, itu memang suatu perubahan sosial yang pasti terjadi di masyarakat. Karena ini bagian dari sosiologi massa ya. Ada perubahan-perubahan di masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah perubahan itu terjadi dengan baik atau dengan justru sebaliknya? Nah, peran penting dari pemuda itu di sini. Kalau misalkan ada pemuda yang memiliki karakter kebiasaan yang buruk di masyarakat, yang menurut masyarakat itu memang buruk. Karena dari sisi apapun dilihat itu adalah perbuatan yang buruk. Maka pemuda yang memiliki peran aktif yang baik bukan mengucilkan mereka, tapi justru harus mengambil alih posisi mereka dan diberikan kepercayaan sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan catatan kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya kebiasaan yang sudah familiar di mata pemuda, yang katanya kalau pemuda nggak minum arak itu nggak modern. Nah, maka dikikis dengan kegiatan-kegiatan yang menurut kita sebagai pemuda perubahan, bahwa dia itu walaupun seperti itu dia punya kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Maka tempatkan sesuai konsep drive man on drive job, artinya orang ini patutnya bekerja atau berperan di peran yang mana. Begitu. Sangat berubah, sangat berkembang. Namun memang kembali lagi perkembangan, kemajuan teknologi, kemajuan pola pikir itu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat, terutama para pemuda. Artinya semakin pemuda itu semakin dewasa, semakin pintar, maka akan ditemukan beberapa perbedaan-perbedaan dalam pandangannya. Makanya wajar sekali sekarang sudah mulai maju dari segi kesenian, dari segi sosial, dari segi niaga sudah mulai berkembang. Namun pasti bakal ada sesuatu yang berdampak negatif juga untuk kepemudaan tersebut. Artinya ada beberapa yang mempengaruhi pemuda menjadi pemuda yang individualis, bukan idealis. Karena yang seharusnya pemuda itu pegang adalah idealisme itu, bukan individualismenya. Untuk kepemudaan saat ini sangat maju dan sangat kreatif, positif lah intinya. Mereka sangat luar biasa bagus. Daya bantu mereka terhadap masyarakat luar biasa. Bisa ambil contoh ketika kita masyarakat mengalami masalah dalam sampah. Nah, mereka pemuda ini langsung terjun untuk ikut andil dalam penanganan sampah itu sendiri. Itu kan sesuatu yang luar biasa, di mana sampah itu adalah objek yang sangat menjijikan gitu ya, bau dan sebagainya. Tapi mereka menghiraukan itu semua demi pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, barang bekasnya disortir, dijual, itu kan nilai ekonomisnya juga luar biasa. Mereka juga mampu menjalankan UMKM ya, berjualan basreng dan sebagainya, roti dan sebagainya. Itu kan sangat luar biasa. Dulu waktu zaman saya juga ada seperti itu. Cuman kalau waktu itu SDM-nya lebih sedikit dari yang sekarang, sehingga mobilisasinya sedikit kurang gitu ya. Untuk yang sekarang luar biasa, sehingga saya juga teringat momen-momen kejayaan dulu gitu, hampir-hampir mirip dengan momen-momen dulu gitu anak-anak sekarang, sehingga ada perasaan emosional yang luar biasa. Aduh, teringat masa lalu sehingga ya mau meneteskan air mata bangga gitu melihat perjuangan anak-anak dari balik jendela, dorong-dorong sampah, tidur sampai malam gitu kan, karena harus mengeksekusi sampah tersebut, dibakar bahkan di tempat yang memang lumayan menyeramkan, misalkan di kuburan. Itu kan suatu pengorbanan yang luar biasa. Mereka sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Ada borongan dari masyarakat misalkan untuk
pengangkutan pasir, batu, kan itu bukan pekerjaan anak-anak, bukan pekerjaan orang biasa, itu pekerjaan orang ahli gitu ya. Orang-orang yang terbiasa dengan pekerjaan itu. Mereka kerjakan walaupun dengan korban badannya sakit-sakit, tangannya sampai ada yang berdarah-berdarah, itu kan pengorbanan yang luar biasa yang harus diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk yang saya lihat secara pribadi, apalagi ini masuk ke bebasaran generasi ketiga, alhamdulillah banyak perubahan, banyak hal positif yang dilakukan pemuda. Ya tentunya menuju ke arah yang lebih baik, walaupun belum sempurna, tapi alhamdulillah semoga kedepannya bebasaran bisa lebih baik lagi. Masa depan kepemudaan di Babakan Sari ini sangatlah cerah. Para pemuda ini terus mewarisi semangat perubahan, memelihara kebudayaan mereka, serta memperjuangkan keberlanjutan lingkungan. Belajar. Jawabannya belajar. Kita belajar berorganisasi, kita berani memberikan ide. Artinya pemuda harus mempunyai peran penting sebagai agen perubahan di masyarakat. Mereka jangan diam dalam satu tempat. Mereka hanya memikirkan kepemudaannya, tidak. Tapi mereka harus berpikir jauh ke depan, bahwa satu saat pemuda hari ini akan menjadi orang tua di masa depan. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Artinya, organisasi kemasyarakatan justru kita harus harus ikuti perkembangannya, harus bersama-sama konsolidasi, konsultasi dengan orang tua yang mempunyai kemampuan mumpuni di bidangnya. Jadi, pemuda saat ini pasti ke depan akan jadi orang tua, dan pemuda saat ini pasti ke depan akan jadi pemimpin. Nasihatnya ya terus jaga hal-hal yang sudah baik, yang sudah dicapai hari ini, tingkatkan dan tinggalkan hal-hal yang masih dianggap kurang baik atau buruk. Perbaiki kekurangan dan sempurnakan yang sudah baik, seperti itu. Pesan untuk pemuda Babasaran, terus rawat semangat kepemudaan dan terus semangat berkontribusi untuk masyarakat. Ya, untuk harapan itu sendiri, ya mudah-mudahan para pemuda Babasaran terus baik dari tahun ke tahun. Pemuda hari ini adalah pemuda yang pintar. Pemuda hari ini adalah pemuda yang mumpuni di segi ilmu, di segi ide. Namun pemuda hari ini harus menyeimbangkan diri dengan semangatnya. Jangan pernah melupakan kerjasama dengan orang tua. Jangan pernah melupakan kerjasama dengan pemuda yang lain. Kalau ada pemuda yang lain yang memiliki karakter berbeda, dengan tanda kutip, ya mungkin melenceng dari norma, maka ingat, jangan dikucilkan, jangan ditinggalkan. Bersama kepercayaan yang mungkin dia bisa melakukan hal itu. Ya, pernah terkotakkan dalam satu hal. Kalau misalkan kita memiliki kesenangan yang sama di bidang ini di tahun ini, maka rubahlah ke depan. Ada hal yang bisa kita lihat, menampung aspirasi. Masyarakat itu bukan sebelah, masyarakat itu bukan satu kelompok, tapi masyarakat itu kalau dalam satu kampung ada RT, kalau dalam satu kampung ada 5 kepemimpinan RT, maka 5 itulah yang menjadi masyarakat. Maka kita penting sebagai agen perubahan mengambil aspirasi-aspirasi apa saja yang diinginkan masyarakat, sehingga kegiatan yang kita lakukan
adalah kegiatan yang bukan hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat di kampung kita. Oke, maju terus untuk pemuda Babasaran. Sesuai dengan moto kita, batur jadi dulur sing alakur, Babasaran pemuda yang sinergis, agamis dan dinamis. Maju terus Babasaran. Babasaran, oke. Rawat terus kekompakan. Di kampung ini, sejarah, semangat, dan perubahan membentuk sebuah cerita yang tak pernah berakhir. Para pemuda adalah tulang punggung masa depan, dan mereka akan terus mengukir jejak-jejak kepemudaan di Babakan Sari. Pesan-pesannya untuk anak-anak Babasaran tetap semangat dan kompak dalam menjalankan tugas untuk lebih maju lagi Babakan Sari RW 8 khususnya. Terima kasih.